Korem 132 Tadulako merupakan salah satu komando kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Kodam 13 Merdeka yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan membawahi 5 satuan teritorial serta 1 satuan tempur yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Korem 132 Tadulako mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan serta pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan di wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Korem 132 Tadulako berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan komitmen wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Korem 132 Tadulako telah melakukan berbagai upaya, khususnya pada 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada sektor manajemen perubahan, Korem 132 Tadulako telah berkomitmen dengan melakukan 1. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas birokrasi bersih dan melayani dengan dilaksanakannya penandatanganan piagam pencanangan zona integritas dan fakta integritas. 2. Pembentukan tim kerja dan penyusunan dokumen rencana kerja. 3. Menjadikan pimpinan sebagai role model melalui berbagai kegiatan yang langsung dipimpin oleh Danrem 132 Tadulako. 4. Menetapkan agen perubahan dengan mekanisme secara terukur. 5. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan pola pikir dan budaya kerja serta kebersamaan seperti meningkatkan keimanan prajurit dengan melaksanakan kegiatan keagamaan dan melaksanakan kegiatan olahraga bersama setiap hari Jumat. Manajemen perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja melalui tim kerja, di mana Danrem 132 Tadulako selaku pimpinan sebagai role model. Beliau akan memotivasi kepada anggota tim dan seluruh prajurit serta menunjuk agen perubahan sebagai ikon perubahan melalui penerapan reward and punishment kepada prajurit. Pada sektor penataan tata laksana dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi SOP masing-masing bidang, menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi pada tiap bidang staf secara konsisten, seperti Lab Lakgar, Monef Bapenas, Monef PA, Monef Sakti, Monef Smart, Omspan, Sakti, dan lain-lain, agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah terjangkau, dan transparan. Pembangunan database personel dan material yang berbasis teknologi seperti aplikasi Sisfopers, Sisfolog, Sisforen, dan sistem informasi lainnya terkait personel, sehingga akan diperoleh data personel dan material yang akurat sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dengan menetapkan PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, agar informasi-informasi dapat diterima di masyarakat. Saya selaku Koordinator Bidang Penguatan dan Peningkatan Ketatalaksanaan telah menerapkan pelaksanaan kegiatan untuk mempercepat laporan melalui berbagai sistem informasi yang telah dibangun, baik sistem informasi di lingkungan TNI Angkatan Darat maupun kementerian lembaga lainnya sesuai bidang tugas masing-masing, sehingga seluruh aktivitas dapat diselesaikan tepat waktu, efektif, dan efisien. Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Korem 132 Tadulako telah melakukan berbagai hal seperti 1. Pengusulan personel untuk mengikuti pendidikan dan penataran atau kursus-kursus baik teknis dan administratif untuk meningkatkan pengetahuan personel.
2. Penerapan kerja individu dengan melaksanakan mutasi jabatan baik melalui tour of duty ataupun tour of area. 3. Menegakkan disiplin prajurit dengan memberikan penghargaan bagi personel yang berprestasi dan memberikan hukuman disiplin bagi personel yang melanggar. 4. Meningkatkan sistem informasi personel melalui aplikasi Sisvopers. 5. Melaksanakan apel secara rutin dan menjalankan jam komandan serta mengoptimalkan perintah fungsi komando di seluruh satuan jajaran. Dalam bidang penataan manajemen sumber daya manusia, Korem 132 Tadulako secara terus-menerus melaksanakan penataan sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan prajurit sesuai dengan TOP dan DSPP, melaksanakan mutasi baik TOA maupun TOD, memberikan kesempatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kinerja prajurit, serta melaksanakan penegakan hukum dan disiplin. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, Korem 132 Tadulako telah melaksanakan berbagai hal, di antaranya 1. Dengan melibatkan secara langsung pimpinan satuan kerja, yaitu Komandan Korem 132 Tadulako dan komandan satuan di jajarannya dalam penyusunan perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja. 2. Melaksanakan rapat evaluasi tentang pengelolaan akuntabilitas kinerja secara terus-menerus. Pada penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan anggaran, Korem 132 Tadulako telah melaksanakan sesuai dengan target yang ada pada indikator kinerja utama maupun kegiatan. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang ada pada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan. Untuk memperkuat pengawasan, Korem 132 Tadulako telah dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi. 2. Pelayanan aduan masyarakat dengan menyediakan ruang call center yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui sistem informasi lapor 132 dan website whistleblowing system Korem 132 Tadulako. 3. Penyampaian harta kekayaan pimpinan melalui LHKPN. 4. Pengendalian gratifikasi dengan pemasangan CCTV pada setiap sudut kantor dan area pelayanan. 5. Penerapan SPIP. 6. Penanganan benturan kepentingan. 7. Pengawasan dan pemeriksaan baik internal, Itjenat, dan Irdam 13 Merdeka. Melalui penguatan pengawasan, Korem 132 Tadulako telah melaksanakan pengendalian gratifikasi secara menyeluruh baik kepada personel organik maupun kepada masyarakat binaan. Pada sektor peningkatan pelayanan publik, Korem 132 Tadulako telah membangun dan memperbaharui berbagai sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti 1. Tersedianya standar pelayanan SOP, AP yang telah diinformasikan kepada publik. 2. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat pada website serta media online yaitu YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lainnya. 3. Membuat layanan terpadu secara elektronik. 4. Untuk menumbuhkan budaya layanan prima, Korem 132 Tadulako juga melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan teknologi. 5. Pemanfaatan website untuk pengisian survei dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. 6. Terdapat ruang tunggu yang nyaman dan menyediakan fasilitas gratis berupa ketersediaan air minum dan jaringan internet, papan penunjuk arah, termasuk juga tempat parkir dan kamar mandi khusus, musola. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara berkala, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai dasar dalam peningkatan pelayanan publik. Di samping kegiatan yang sudah rutin, Korem 132 Tadulako juga telah melakukan berbagai inovasi, di antaranya dengan melaksanakan pelayanan dan konsultasi secara online melalui website dan media sosial Instagram yang dilakukan oleh staf penerangan Korem 132 Tadulako, layanan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system secara online melalui website yang dilakukan oleh staf intelijen Korem 132 Tadulako. Saat ini,
Korem 132 Tadulako dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan berintegritas. Di antaranya kegiatan sosial dan pendekatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para personil Babinsa di wilayahnya masing-masing, melaksanakan tugas pengamanan, membantu instansi kepolisian dan pemerintah pada wilayah yang terkena konflik dan bencana alam, serta membantu pemerintah daerah dan penegakan dan pelaksanaan disiplin protokoler kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat, Korem 132 Tadulako dibantu Subsatuan Kerja yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan jajaran Polda Sulawesi Tengah mengucapkan apresiasi kepada Korem 132 Tadulako atas capaian tersebut. Saya berpendapat bahwa Korem Tadulako sangat layak untuk WBK. Bahwa Korem 132 Tadulako telah mempunyai persiapan dan perencanaan yang matang. Di sini akan diuji pada ujung perencanaan tersebut, di mana di dalam zona integritas itu terdapat yang namanya kepatuhan terhadap Undang-Undang 25/2009. Di sana akan terlihat yang namanya kinerja, di sana akan terlihat yang namanya integritas, dan tentunya adalah profesionalisme. Nah, disinilah kami yakin 132 Tadulako dapat meraih WBK di dalam zona integritas tersebut. Satu kata kunci, kalau pimpinan mempunyai tekad seperti itu dan didukung oleh seluruh prajurit yang ada di 132 Tadulako, saya yakin Korem 132 Tadulako dapat menggapai yang namanya zona integritas. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat keamanan khususnya TNI karena telah mengarahkan dan membimbing untuk selalu setia kepada NKRI. Harapan kami Kota Poso ke depan semakin baik. Kami, keluarga besar Korem 132 Tadulako, siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam rangka mewujudkan prajurit Korem 132 Tadulako yang solid, profesional, tangguh, modern, dan dicintai rakyat. Tadulako.